Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Let the king of my heart be the mountains where I run, the fountains I drink from. Oh, he is my song. Let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, he is my song. You are good. Good, oh, you are good, good, oh, you are good, good, oh, you are good, good, oh, let the king of my heart be the wind inside my sails, the anchors in the waves. Oh, he is my song. Let the king of my heart be the fire inside my veins, the echoes of my days. Oh, he is my song. You are good, good. Oh, you are good, good. Oh, you are good, good. Oh, you are good, good. Oh. Hola. Hola, Yeah. halo, bersama kami lagi di acara When the music fades. bersama Saya Billy Mahua. dan saya Adina Syalahita. Ini adalah sebuah program dari Pijar TV, di mana Ya. kita menjawab pertanyaan kalian Betul seputar sekali, betul sekali. Present Worship. Episode berapa nih? 14 ya? 14. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Tangan pengharapan Tangan yang diberkati. oleh istri saya. Cantik sekali, luar biasa. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Panjang ya. Ini bener lama, sorry banget. Sangat rapi, excellent sekali orang-orang pijar nih. Wow. Wajar dong Kak, Wajar. belum. Oh, belum. Begitu dong. Wajar dong Kak, sebagai musisi yang nggak kerja kantoran, kita menetapkan semacam target buat pendapatan PK kita tiap bulan untuk penghidupan. Apakah itu artinya motivasinya salah? Emang kita juga nggak kantoran tapi ya? Susah juga nih ya pertanyaannya ya. Oke. Kamu mau bacanya? Nggak, sebenarnya gini. Gimana Di firman Tuhan tuh, jawabnya? tapi lupa lagi ya ayatnya, aduh. Tapi di Soalnya firman- gini. Paling gampang gini. Kita kayak rebutan. Iya, nggak bisa. Gampang gini. Paulus aja ya, dia tetap bekerja sebagai pendiri kemah. Walaupun dia melayani di mana-mana. Dan memang kadang-kadang di tempat dia melayani, misalnya dia datang ke Korintus, atau dia datang ke Galatia, atau dia datang ke Tesalonika, mereka mengumpulkan dana untuk dikasih ke Paulus buat dia buat hidupnya dia juga gitu, atau buat biaya perjalanannya.
Tapi itu dia nggak pernah patok sih harganya sejujurnya. Karena itu tergantung mereka mau kasih atau enggak. Dan kalau nggak salah ada di salah satu ayatnya dia bilang kalian mau kumpulin dana tapi kan gue nggak pernah minta gitu. Paulus bilang gitu secara nggak langsung gitu. Dan dia tetap bekerja sebagai seorang pendiri kemah di mana-mana. Dan dari situ dia mendapatkan penghasilan untuk menghidupi dirinya. Tapi sebenarnya ini balik lagi ya, kan kayak contoh kita tuh juga nggak kantoran sih, tapi kita menggunakan talenta kita untuk tetap bisa bekerja dimanapun kita diposisikan di situ. Gimana sih? Ya pokoknya gitulah, nggak harus kantoran maksudnya. Iya. Berarti kita juga bisa minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, what should I do? Ya, maksudnya aku harus kerja apa ya? Tuhan pasti kasih hikmat itu kok. Maksudnya misalkan contoh banget ya, waktu itu saya bener-bener sebagai musisi, sebagai penyanyi nggak ada job gitu ya, tapi saya bisa ngedesain misalkan secara otodidak gitu ya. Tuhan sempat jadi konten kreator. Ya konten kreator, terus pernah kerja sama ada satu brand untuk ini desainnya mereka gitu. Itu tiba-tiba aja juga hikmat dari Tuhan. Kita juga memberanikan diri untuk melangkah. Menggapai berkat itu, walaupun berkat kan udah ada ya, tapi kita juga harus ada perbuatan dari kita. Iman tanpa perbuatan adalah mati kan. Jadi ada perbuatan dari kita, ya kita ambil lah gitu dengan talenta kita. Dan kita juga dibilang kan jangan jadi orang pemalas kan sebenarnya gitu. Jadi ya. Dan kalau in terms of pelayanan, jangan jadiin excuse aja sih sebenarnya. Betul. Kalau in terms of pelayanan, menurut saya pribadi itu balik ke kita masing-masing sih. Kalau ditanya apakah itu motivasi yang salah, yang tahu Anda sendiri. Saya nggak bisa jawab. Iya. Tapi kalau buat saya pribadi, saya nggak pengen membiarkan permasalahan uang itu menghalangi saya untuk melayani gitu. Ya. Jadi kalau saya mau melayani, saya selalu bilang saya mau dikasih aqua juga saya jalan aja. Ya. Bahkan sampai hari ini pun ketika saya melayani di gereja saya pun, saya nggak dapat spesial pun dari gereja gitu. Karena ya bukan itu tujuannya gitu. Saya memberi hidup saya, memberi diri saya untuk bisa berguna buat gereja yang saya merasa tertanam dan merasa itu sebagai rumah. Saya memberi hidup saya di sana, dan itu sebenarnya nggak bisa diganti dengan uang, karena keputusan untuk saya mau ada di situ pun itu sebuah keputusan yang saya doakan, yang saya dengan penuh pertimbangan, saya baca firman Tuhan, saya berkali-kali tanya Tuhan sampai akhirnya Tuhan menetapkan gitu ya, tanda kutip, bahwa kamu ada di situ, kamu tertanam di situ. Jadi buat saya uang itu menjadi sebuah penghalang kalau saya biarin itu. Gini loh, saya ini kerja sebagai musisi. Di dunia saya tanda kutip dijadiin budak sama uang. Karena siapapun yang meng-hire saya, ya saya akan memberikan yang terbaik ke tempat itu gitu. Tapi saya nggak kepengen tanda kutip jadi budak uang juga di tempat saya melayani. Berhalain itu. Saya nggak mau berhalain itu, karena buat saya itu adalah kesempatan saya memberikan yang terbaik. Dengan didasari dengan motivasi bahwa saya bukan datang ke situ buat cari makan gitu. Saya ke situ mau beri hidup saya gitu. Dan saya berharap orang lain yang melayani bareng saya pun memiliki pemahaman yang sama. Dan puji Tuhan di tim kita semuanya memiliki pemahaman yang sama, bahwa ketika mereka lagi melayani itu dasarnya bukan karena dapat PK, dasarnya bukan karena apakah dia full timer atau bukan gitu. Tapi dasarnya adalah kita pengen memberikan talenta kita yang Tuhan sudah berikan, kita pengen kasih yang terbaik, kita balikin ke Tuhan. Tapi contoh misalkan kamu melayani di gereja yang di luar gitu, misalkan adalah PK-nya gitu. Ya kalau misalkan mereka mau kasih, ya udah ambil aja, jangan tolak berkat juga sebenarnya kan mereka juga memberkati kita gitu. Betul. Tapi jangan sampai itu jadiin berhala gitu. Saya sih jujur aja pernah banget kayak niat melayani ini, kita terbuka aja ya, niat melayani kayak oh tapi lumayan ya PK-nya, gue lagi butuh. Pernah, dan waktu itu langsung jujur sama pasangan waktu itu, pasangan sayang ini. Kayaknya hati gue lagi nggak beres nih gitu. Jadi akhirnya puji Tuhan. Dia mundur dari pelayanan hari itu, dia nggak mau ikutan. Gitu. Karena hatinya puji Tuhan, tapi puji Tuhan tilikannya kita tersadar lah gitu. Firman Tuhan itu kan yang menegur kita, mengoreksi kita, dan dengan sangat sweet. Roh Kudus tuh mengoreksi kita dengan sangat sweet banget. Jadi puji Tuhan aku tersadar saat itu. Kalau enggak kan kita berhalain. Nah, satu sisi kita juga nggak bisa misalkan full timer di gereja, kita nggak bisa bilang mereka salah dong. Enggak. Kalau memang posisinya mereka juga sudah diposisikan sama Tuhan kerjanya di rumah Tuhan, ya udah gitu. Ya. Yang penting kan kita tahu niatnya masing-masing, yang tahu sendiri niatnya adalah masing-masing kita sendiri ya. Betul. Tapi yang kita bisa kasih lihat ke orang adalah buah sih, balik lagi buahnya. Yes. Gitu. Aku tuh dari tadi pengen ngomong, aku berasa jauh deh mau ngomong. Kita dijauhkan nggak lah. Jelas. Oke, pertanyaan berikutnya. Sorry ya, kok jadi bicara rumah tangga di sini. Tangan pengharapan. Tangan apa tadi kamu bilang? Tangan yang diberkati. Oh, iya. Kak. Oke, mulai episode berikut panggil kita Bung dan Usi ya. Kak.
cita rasa lokal. Kak, soal motivasi, boleh nggak sih kita pakai peralatan musik gereja untuk kepentingan rekaman musik rohani yang kita ciptain dan untuk pembuatan album? Kan musik rohani juga, nanti ujung-ujungnya buat Tuhan juga. Ya tinggal minta izin sama gembalanya sih atau musik pastornya, nggak apa-apa sih sebenarnya kalau gue. Saya bahkan pernah pinjem alat buat ear monitor gereja buat saya manggung. Yang penting Jujur ya. dibolehin aja sih sama boleh sama gereja, gembala jangan- saya, pakai aja. Siap. Nggak, kalau ini kan Melayani sebenarnya dimanapun. membuktikan gini, kamu bisa nggak izin dengan baik, Iya, ya kan? komunikasi kamu bagus nggak? Maksudnya terus nanti kamu Gak taunya salahnya diem-diem. terus kamu bisa bertanggung jawab nggak sama yang alat yang kamu pinjam itu aja sih, balik lagi. Ya nggak sih, itu easy aja nggak sih? Sudah itu. Dah, Tapi kalau boleh mah boleh-boleh aja. ada ayatnya nggak dosa? Oke, Oke. lanjut. Ih, one last. Masa sih? Cepet banget loh. Guys, abis guys. Oh ada. Ada satu lagi tuh, udah kita habisin aja lah. Nggak, tadi pertanyaan pertama udah berubah. Gimana? Oh salah, bagaimana? Sama aja ya. Bagaimana pendapat kakak kalau kita mau mencoba kreatif dan kita pakai melodi lagu etnis atau lagu dunia, tapi liriknya kita jadi lirik balik lagi lirik rohani. Apakah ini boleh kak? Mencoba kreatif dan kita pakai melodi lagu etnis atau lagu dunia, tapi liriknya kita ganti jadi lirik rohani. Apakah ini boleh? Nah apa sih ini gua? Kena serangan. Kurang doa puasa. Kalau etnik ya, tadi di beberapa episode lalu ya kita udah pernah bahas soal lagu-lagu budaya yang bisa disadur, Sadur apa sih? digunakan maksudnya. Aku tahu saduki. Kamu gereja, kamu alkitabiah sekali. Yang bisa diadaptasi banyak banget loh sebenarnya lagu-lagu, terutama kalau di kidung jemaat, di Gita Bakti, kidung muda-mudi ya, itu ketahuan orang Presbyterian. Itu paling banyak mensadur lagu-lagu kayak teman-teman kalau pernah tahu Ma Valie, nah itu sebenarnya aslinya lagu NTT gitu, lagu Flores, tapi diadaptasi dijadiin lagu rohani gitu, dijadiin lagu buat nyanyian di gereja. Dan menurut saya pribadi sih nggak apa-apa banget, karena juga banyak juga kok lagu-lagu dari himne zaman dulu yang disadur dari lagu-lagu permainan anak misalnya, itu sebenarnya bisa sangat bisa digunakan. Lalu kalau bunyi-bunyian etnik, menurut saya justru harusnya kita sebagai bangsa Indonesia bangga dengan budaya kita dan kita menginkorporasi bunyi-bunyian yang bernuansa budaya. Contoh kalau saya pribadi di gereja saya dan di tempat dimanapun saya melayani, saya punya satu bunyi-bunyian khusus, ritme khusus namanya ritme tifa. Dan itu selalu kita pakai gitu. Saya selalu bilang, drummer-drummer yang main sama saya di pelayanan pasti udah tahu. Saya selalu bilang, tifa. Mereka langsung boom, walaupun dibunyiinnya di drum modern gitu, tapi mereka mengambil nuansa budaya tifa, which is itu adalah dari daerah saya, dari Maluku, dan saya bangga dengan itu sebagai orang Indonesia Timur. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang tidak apa-apa. Tapi kalau bicara soal lagu sekuler yang digunakan untuk rohani, Pernah aku lagu ini, ada yang tau nggak? Stick with you. Nobody gonna love me better. I'ma stick with you forever. Nobody gonna love me Nobody higher, gonna take me higher. I'ma stick with you gitu. Terus kadang-kadang ganti aja. You know how to appreciate me. I'ma stick with you, my Jesus. Bisa. Terus Yang dulu penting- ada juga lagu yang Dinda suka nyanyi, itu lagunya Celine Dion. You are my strength when Aduh, I selalu was mau nangis weak. deh gue kalau denger lagu itu. You are my voice when I couldn't speak. You were my Udah eyes. nangis tuh dia. Udah. Tisu. Rating naik kalau nangis ayo. Tapi emang menurut saya pribadi semua balik ke hati kita sih waktu kita menggunakan lagu yang katanya lagu dunia gitu. Karena pada dasarnya kita juga masih hidup di dunia, gengs. Semua yang diciptain lagu-lagu pun orang-orang dunia yang menciptakan kan. Cuma satu lagu yang dari surga yang saya tahu, Alpha Omega judulnya. Karena penciptanya orang Zimbabwe bener-bener dapat mimpi, malaikat nulis notasinya di surga, langsung di langit, langsung dia sadur, dia jadiin lagu baru. Tapi balik lagi ke motivasi hati waktu kita nyanyiin lagu-lagu tersebut. Lagu itu bicara nggak ke orang untuk membawa mereka menyembah Tuhan gitu. Lagu itu bicara nggak ke orang untuk mereka bisa mendeklarasikan iman mereka gitu. Kalau buat saya pribadi, selama liriknya nggak mengandung sesuatu yang nggak baik dan selama itu bisa kita interpretasikan sebagai bentuk penyembahan kita ke Tuhan, menurut saya sih nggak masalah banget. Contohnya misalnya Lovely Day ya, pernah dibawain sama Saya tuh Kirk sering loh Franklin. nyanyi di event atau apa. nyembah Lagi kita. nyembah beneran sampai Bener. lupa kayak gitu. Saya nyobain lagu almarhum om saya aja, Utali Kumawa, sesaat kau hadir gitu, saya nyanyi buat Tuhan. Sesaat kau hadir. Karena semenjak Tuhan hadir dalam hidup saya berubah. Jangan membatasi sih sebenarnya.
itu lagu sekuler lah, yang penting liriknya masih bisa sesuai dengan firman Tuhan, emang kita tujukan kepada Tuhan Yesus. Kenapa nggak kita nyanyikan? Kenapa kacang? Why not? Waduh, keren bos. Oke. Udah ya? Sudah? Oh, Satu lagi. One more time. One more time. Kalau anak saya Kalau lagi anak one kita, more time. Anak saya, anak kamu, anak saya juga. Iya, bener anak juga. kita. Sini. Mama Jeremiah. Nanti next time kita undang Jeremiah boleh ya? Aduh, jangan sayang. Suruh nyembah. Musuh sih. Aku sayang sama dia, cuma dia suka gitu. Lanjut. Kak, sejauh mana kita bisa mendisiplinkan tim PW gereja dengan cara yang gerejawi, Kak? Ini, canda. Maksudnya kalau sudah keterlaluan, apa gereja boleh memecat pengerjanya? Memecat. Memecat tuh seru juga deh. PHK. Pemutusan hubungan kasih. Ini kalau memecat berarti dia sebenarnya full timer dong harusnya. Kalau memecat berarti sebenarnya dia bekerja. Iya kan? Kalau dia secara volunteer, ya kan dia volunteer. disuruh mundur perlahan-lahan. Sono gitu. Enggak, tapi kasih pengertian sih sebenarnya. menurut saya kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen di Perjanjian Baru, kita harus mengerti balancing antara grace and truth gitu. Kasih karunia dan bisa dipisahkan. kebenaran. Itu dua hal yang memang nggak boleh dipisahkan gitu. Kalau kita terlalu grace juga, kadang-kadang orang jadinya, maaf ya, suka menganggap grace itu jadi murah gitu. Jadi anggap remeh. Cheap grace gitu. Jadi seolah-olah kayak, padahal harganya dibayar dengan mahal loh, sampai Tuhan Yesus mati buat kita, darahnya tercurah di Kalvari. Jadi kita kurang ajar ya? Kita malah jadi kurang ajar gitu. Tapi kalau kebanyakan truth juga, jadinya kita legalistik gitu. Kalau semuanya cuma berdasarkan kebenaran, harus begini, harus begitu, akhirnya jadinya yang orang bilang agamawi, yang orang bilang legalistik. Itu harus menjadi satu balancing yang pas banget. Dan jujur, apa yang diterapkan di gereja A belum tentu bisa diterapkan di gereja B. Karena orang-orangnya beda-beda, cara mereka menghadapi situasi beda. Kalau saya kebetulan di gereja kita, di City Freedom, kita sangat case by case. Jadi kita nggak pukul rata gitu. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang kita bisa approach dengan ngobrol. Kadang-kadang ada orang-orang yang tertentu kita cuma ledek-ledekin aja, bercanda-bercandain aja, oh telat mulu lo, besoknya dia nggak telat gitu. Bahkan saya bikin peraturan lucu adalah kalau kita kumpulnya call time-nya 8.30. Maksimal jam 8.55, kalau belum datang, skot jam 5 kali. Jadi sehat. Jadinya sehat gitu. Jadi kalau mereka melakukannya bukan dengan merasa terbeban gitu, kurang ajar nih KBRI. Enggak, mereka melakukan itu dengan iya gue salah. Jadi kalau ada kepahitan sama BRI, tolong ampunin dia. Maafin aku ya guys. Tapi basically kayak gitu sih, karena biar gimana pun kita butuh disiplin, karena disiplin itu menandakan kita adalah orang-orang yang punya komitmen dan kita orang-orang yang mau taat. Karena love language-nya Yesus tuh taat loh. Obedience tuh ketaatan, itu love language-nya Yesus. Kan dia bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan taat. Gitu. Jadi sebenarnya waktu kita menjalankan disiplin, itu berarti kita sedang taat sama Tuhan dan kita taat dengan panggilan kita. Kita paham bahwa nggak cuma kita doang loh yang ada dalam pelayanan, ada orang-orang lain, ada satu tim kita di team worship misalnya, ada orang-orang yang udah standby di media, ada orang yang bahkan buka pintu sebelum semuanya datang gitu. Bahkan ada yang usher nunggu di bawah, ada yang ngurus parkiran. Kita semua harus saling menghargai dengan kita datang tepat waktu, kita be punctual, kita berpakaian a certain way gitu. Jadi pelayanan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan buat bersama gitu, bukan cuma buat kita doang gitu. Ya, dan sebenarnya kalau udah bahas tentang orang ini begini, apakah kamu sudah duduk ngobrol dulu? Nggak taunya orang itu lagi mengalami masalah yang jadinya ibaratnya samsakin gereja gitu, atau samsakin dengan pelayanan gitu. Coba ngobrol dulu, kalau misalkan emang dia harus mundur dulu, kasih pengertian, begini loh gitu. Betul. Nanti kamu naik lagi aja setelah masalah kamu udah kelar, bisa aja kayak gitu kan. Pokoknya ajak duduk ngobrol dulu, kasih pengertian dulu, dimuridkan dulu. Mungkin kamu juga malas memuridkan orang itu, jadi orang itu nggak tahu apa-apa kan bisa jadi kan. Kita juga kadang-kadang suka lepas tangan gitu loh. Terus kalau misalkan emang udah hal-hal yang prinsipil gitu, yang kayak misalkan value yang sudah dia emang nggak mau ikutin, misalkan di luar kebenaran firman Tuhan, terus dia juga keras kepala. Ya udah, dia suruh jalanin itu dulu aja. Kalau misalkan emang dia keras kepala, silakan. Toh kalau misalkan emang dia ibaratnya kepahitan, karena nggak bisa dibilangin, ya we're not Disneyland juga gitu. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang juga kan. Betul. Gitu. Dan saya pun tipe orang yang saya bisa kasih beberapa kelonggaran, tapi kalau udah terlalu berlebihan saya akan bisa cut gitu.
saya nggak bakar jembatan, saya berhubungan baik dengan orang itu, saya nggak mendadak musuhan gitu. Cuman ya untuk beberapa saat lo nggak pelayanan dulu ya. Kenapa? Karena lo lagi nggak, hidup lo dan pelayanan lo nggak selaras nih, lo lagi nggak memberikan contoh yang baik. Ada kok beberapa teman-teman di bawah pelayanan saya yang akhirnya saat ini lagi nggak melayani dulu. Bukan saya skors, bukan saya hukum lo nggak boleh datang, enggak. Cuma memang ya ntar dulu ya, karena lo lagi nggak nggak merepresentasikan Kristus nih. Lo nggak merepresentasikan seorang pelayan yang baik, seorang worshiper yang baik gitu. Dan tadi kalau Dinda bilang soal udah kita ajak ngobrol belum? Mazmur 23 bilang kan Tuhan menghidangkan makanan di hadapan musuhku. Jadi intinya apa? Semua bisa selesai di meja makan, bosku. Sampai kita duduk ngobrol. juga. Musuh aja datang makan, ya kan? Harus kebaikan ya. Kalau versi message-nya bahkan bilang 5 course meal. Jadi makan fine dining ya kan? Ajak ngobrol, gimana? Lu kenapa datangnya telat? Oh gitu. Oh emang males. Oh emang males aja. Udah ya, kali bos, selesai, panjang selesai. banget. Ya, gitu. Oke, thank you semua. Enggak ya? Enggak, belum. Jadi sebenarnya ya itu ajak Iya. ngobrol, terus kalau misalkan emang tapi ada juga yang tiba-tiba dia ngomong, dia udah mundur duluan, dia udah sadar diri kalau dia salah gitu. Nah, itu juga diajak ngobrol lah, karena dia mungkin terkondem gitu, bahasa Indonesia-nya bahasa Inggris. Terintimidasi gitu. Mungkin nah itu ajak ngobrol juga tuh, kayak kenapa? Kalau kamu udah sadar gitu kan, jadi kan lebih enak kan kalau orang udah sadar kan, kenapa gini. Iya aku kayaknya nggak layak gini. Ingetin lagi identitas aslinya. Saya biasanya kalau ada orang bilang saya nggak layak, memang. Tapi Tuhan sudah memang nggak layak. Saya juga nggak layak. Nggak ada yang layak. Tuhan sudah layak kan. Kita dilayakkan. Jadi benar-benar kayak kalau dia udah sadar, ingetin lagi identitasnya. Jadi kita bantu juga untuk encourage mereka. Kalau yuk kita bisa kok on track lagi. Ya, jangan pernah bakar jembatannya. Never burn the bridge. Selalu sediakan ruang untuk orang bisa kembali lagi, untuk orang bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik. Thank you semua. Oke, sering-sering kasih pertanyaan karena kalau kalian kasih pertanyaan, kalian bisa dapat ini. Tuh, tote bag, lalu ada baju. Nih. Terutama yang pertanyaan susah-susah ya, dapat deh lu pasti. Lalu ada Podcast The Children of the Light. Jangan dikasih tahu dulu tuh lagunya itu kan belum keluar lagunya. Nanti Jadi nanti di blip-blip ya. Blip. sensor. Nih, tumbler ya. Nah, itu bukan pengiringan. Bukan. Jadi kalau misalkan kamu dapet lagu apa masuk ke sini terus taruh di laut. Wah, biar nanti orang yang temukan. Iya kan? Thank you semuanya sudah mendengarkan pertanyaan dan jangan lupa untuk kirim pertanyaan karena kalian berkesempatan untuk mendapatkan merchandise menarik ini. Thank you banget sudah stay tune di When the Music Plays. Yes. Jangan lupa kirim pertanyaan kalian seputar Praise and Worship. Kalau kita bisa jawab, kita jawab. Kalau nggak bisa jawab, pasti kita jujur. Bersama saya Atau Billy Kumahua. timnya nanti yang jawab ya. Benar, atau timnya yang jawab. Bersama saya Billy Kumahua. Dan saya Nasya Lahita. Signing out. God bless you. God bless you. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.